Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Arif Kristianto selaku tutor untuk mata kuliah MC 4202 Struktur Data serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Hiraludin dengan NIM 0539834426 dari Program Studi Sains Data UPBJJ UT Serang. Pada video kali ini saya akan melakukan pengerjaan tugas 3 untuk praktik mata kuliah struktur data. Di sini kita diberi 2 buah soal. Soalnya adalah tentang algoritma searching ya. Soal yang pertama adalah kita diminta untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Dengan ketentuannya kita diminta untuk menggunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Kemungkinan nanti kita akan gunakan saja tipe data string ya, agar lebih mudah untuk memahaminya. Nanti kita akan buat saja node-node tersebut dengan nama A1, A2, A3 saja ya. Lalu kita diminta untuk melakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Jadi nanti kita di sini akan meminta input dari user untuk memasukkan node mana yang ingin dia cari. Kemudian jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Seperti pada video sebelumnya, untuk penjelasan tahap demi tahap proses pencarian dan penggambaran dengan rinci prosesnya, kemungkinan akan saya lakukan setelah saya menulis kode programnya. Baik, kita lanjut dulu ke soal nomor 2. Soal nomor 2 kita juga diminta untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Ketentuannya juga sama dengan yang soal nomor pertama. Baik, kalau begitu langsung saja kita ke soal yang pertama. Kita akan membuat DFS maksud saya, Depth First Search. Kita buat dulu kelasnya. Kita beri kelasnya tulisan tugas ini. Saya mas sekolah sama jelaskan. Fake smile, toxic words. 唇だけの lies. 君の目が知ってる truth. I was never the one for you. Tell me why we played this game. 嘘で固めた frame. 溶ける ice in my glass. もうこれでおしまいさ。Goodbye baby, goodbye baby. 心に響くメロディー。Goodbye baby, goodbye baby. ほどけてく love broken dream. Goodbye baby, goodbye baby. 君なしでも I'll be fine. Goodbye baby, goodbye baby. 最後に say it one more time. No more calls, no more lies. 乾いた
you're just the way I should touch it can fade away. We both knew it had to end, so let's not pretend. Goodbye baby, goodbye baby, kokoro ni hibiku melody. Goodbye baby, goodbye baby, hodoketaku love broken. 苦しめ合うためじゃないと分かっていたの過去だから So late to turn it back around 涙の後に問いかける夜の風が二人を包み手をつなぎ歩き出す街 New journey's waiting for us now 心の重荷を解き放ち I know we hurt but we ain't done 過去に縛られたくはない Let's break the chains, move on ahead もう二度と戻らないもう一度やり直そう君と僕の物語 Beyond the pain, beyond the past A brand new light will shine on us もう一度やり直そう君と僕の物語 Baik, jadi programnya sudah selesai. Jadi akan sedikit saya jelaskan. Jadi apa sih DFS itu? DFS atau Depth First Search adalah algoritma pencarian yang digunakan pada struktur data graph atau tree ya. Konsep dasarnya adalah menelusuri node sedalam mungkin terlebih dahulu. Kemudian kita backtrack mundur ketika tidak ada jalur lagi yang lebih dalam. Analoginya adalah contohnya ketika kita menelusuri sebuah labirin, kita akan terus berjalan melewati lorong yang belum pernah kita lewati sampai mentok. Kalau sudah mentok tidak ada jalan lagi, kita akan kembali lagi kemudian coba jalan lain. Analoginya seperti itu. Baik, mari saya jelaskan kodenya di sini. Jadi di sini kita sudah membuat kelas dengan nama tugas dfs.java. Untuk membuat graph ini, untuk membuat algoritma ini kita butuh mengimport package java.util. Karena di sini kita butuh untuk menggunakan map, list, kemudian scanner juga kita butuh, maka kita harus mengimport package dari java.util ini. Kemudian di sini saya inisialisasi map string di sini list graph ini untuk menyimpan data graph yang akan kita buat nanti. Kita simpan data node-nya ya. Kemudian di sini kita juga membuat variable visit. Nah, variable ini untuk menyimpan data node-node apa saja yang sudah dikunjungi. Ini bisa berguna nanti agar node-node yang sudah dikunjungi nanti tidak dikunjungi lagi. Jadi bisa mengunjungi node yang lain yang belum pernah kita kunjungi. Nah, di sini di constructor yang ini kita membuat grafnya. Jadi grafnya seperti ini. Ini ya grafnya ya. Jadi di sini kita punya untuk rootnya kita punya maksud saya A1 ya di sini. Kemudian untuk level yang pertamanya untuk childnya kita punya A2 dan A3. Nah, untuk A3 ini sebagai leaf ya, tidak ada childnya lagi, jadi di sini sendiri. Kemudian untuk A2 dia punya dua buah child ya, yaitu A4 dan A5. Untuk A4 juga sebagai leaf, dia tidak punya child lagi. Nah, di sini di A5 ini terus bercabang ya. A5 dia mempunyai child A6, kemudian yang terakhir kita punya A7 di sini. Nah, kemudian setelah kita inisialisasi grafnya, ini otomatis akan terbentuk ya grafnya ketika kita nanti membuat objeknya. Kita masuk ke fungsi grafnya, algoritma grafnya di sini. Di sini saya membuat sebuah fungsi DFS namanya yang memiliki properti start dan target, semuanya string ya. Start ini apa? Start ini adalah node root yang
nanti kita masukkan datanya ke sini. Kemudian target adalah node yang ingin dicari yang nanti akan diinput oleh user ya. Kemudian di dalamnya kita mempunyai sistem auto print line ini untuk menampilkan ke terminal ya. Nanti mengunjungi plus start, nanti mengunjungi node apa seperti itu. Kemudian start di sini pada awalnya adalah kita tentukan ya, startnya adalah di rootnya di A1. Nanti berarti untuk awal outputnya adalah mengunjungi A1. Kemudian si A1 ini atau si start ini akan masuk ke variabel visit di sini ya, ke visit ini, dan A1 ini tidak akan dikunjungi lagi nanti karena sudah dikunjungi di awal ini. Nah, kemudian di sini kita mempunyai sebuah pengkondisian jika start ini sama dengan target ya. Startnya ini, jika value start ini sama dengan value target, maka node yang dicari adalah node start ini yang dimaksud. Jadi di sini kita perintahkan si komputer untuk menyampaikan bahwa node yang di start ini sudah ditemukan. Contohnya jika startnya A1 dan targetnya A1, maka ketika program dijalankan langsung ditemukan seperti itu. Nah, kemudian di sini kita mempunyai sebuah perulangan ya, ini untuk menelusuri semua node-nodenya ya. Jadi mungkin akan saya jelaskan saja di grafnya sekaligus ya. Mungkin nanti saya jelaskan yang ini, nanti saja saya jelaskan dulu yang ini. Jadi di sini kita di method main kita membuat dua buah objek ya, objek search DFS dan objek scanner. Objek scanner ini nanti bisa kita gunakan untuk meminta input dari user. Nah, di sini kita meminta input dari user di range A1 sampai A7. Terserah user mau menginput node yang mana asalkan dalam range ini ya. Nah, kemudian kita akan mulai algoritmanya, programnya ketika sudah diinput node target yang ingin dicari oleh usernya. Di sini kita menginisialisasi bahwa startnya adalah A1 sebagai rootnya karena A1 adalah rootnya, kemudian targetnya adalah node yang tadi diinput oleh pengguna. Dan jika tidak ditemukan atau jika sang user ini menulis di luar dari ketentuan di sini A1 sampai A7, misalkan dia menulis A8, maka karena A8 ini tidak ada ya di node yang kita buat tadi, karena kita hanya membuat sampai A7 node-nya, maka akan ditampilkan di terminal bahwa node tersebut, node A8 tidak ditemukan. Seperti itu. Jadi saya contohkan saja dulu programnya ya. Kita start dulu. Loading sebentar. Nah, di sini masukkan node yang ingin dicari. Kita lihat tadi grafnya dulu ya. Kita lihat grafnya dulu. Contohnya kita ingin mencari node berapa ya? Node 7 deh. Karena grafnya terlalu simple ya, jadi contohnya mungkin kurang bisa dipahami. Kita mau mencari node A7. Kita tulis di sini A7. Nah, di sini outputnya keluar ya. Mungkin kurang kelihatan. Nah, di sini. Pencarian dimulai dari node A1. Karena kita menginisialisasi tadi, pencariannya akan dimulai dari A1 karena kita membuat A1 ini sebagai rootnya. Kemudian pengunjungan yang pertama, kita mengunjungi A1 terlebih dahulu. Apakah A1 sama dengan yang diminta oleh user A7? Tidak, maka kita lanjut lagi ke node yang di bawahnya, yang child dari A1. Child pertama dari A1 adalah A2. Ini untuk DFS kita telusuri ke yang paling dalam dulu ya. Jadi menurun ya. Dari A1 kita kunjungi A2. Apakah A2 sama dengan A7? Tidak. Maka kita telusuri lagi child dari A2 ini. Nah, untuk A2 ini dia memiliki dua buah child seperti yang bisa dilihat di sini, yaitu A4 dan A5. Kita akan telusuri yang A4 dulu. Apakah A4 sama dengan A7? Tidak. Maka kita cek lagi apakah A4 ini sudah mentok ya. Karena sudah mentok dia backtrack, dia balik lagi ke A2, namun A2-nya tidak dikunjungi. Yang dikunjungi adalah child satunya lagi dari A2, yaitu A5. Apakah A5 sama dengan A7? Tidak. Maka dia turun lagi. Apakah A6 sama dengan A7? Tidak. Maka dia turun lagi. Apakah A7 sama dengan A7? Betul. Jadi node-nya sudah ketemu ya di sini. Karena sudah ketemu, dia akan mengembalikan nilai true dan akan menampilkan ini ya, ditemukan node A7. Jadi bisa dibilang, mohon maaf tadi programnya, baik kita balik lagi ke grafnya.
Jadi seperti ini ya, bisa dibilang. Jadi pada awalnya kita sebagai user ya, anggap saja kita sebagai user ingin mencari node A7 tadi, seperti yang tadi. Kita input ke komputer, nanti komputer akan memulai dari pencarian dari sini ya. Apakah ini A1 sama dengan yang diminta user? Tidak ya. Maka dia akan masuk ke node child-nya karena masih ada jalur di sini ya, belum mentok. Dia masuk dulu ke sini ke A2. Dia turun ke A2 dulu. Apakah A2 sama dengan A7? Tidak. Maka dia akan turun ke child dari A2-nya dulu, tidak ke tetangganya ya, tidak ke A3. Dia langsung turun karena mencari sedalam mungkin ya sampai mentok. Dia turun dulu ke A4. Karena A4 bukan A7, dia backtrack lagi ke sini ke A2, namun A2-nya tidak dikunjungi. Dia cuma lewat doang, lewat ke sini langsung ke A5, terus sampai ke A7, seperti itu. Jadi mungkin itu saja untuk yang penjelasan algoritma DFS ya. Jadi mari kita lanjutkan ke algoritma berikutnya, yaitu algoritma breadth first search atau BFS. Di sini kita buat kelas baru ya. Kita buat kelasnya tugas BFS seperti ini ya. Tugas BFS. Akan saya fast forward lagi dan selamat menonton. Still calling out your name. Footprints in the sand we leave behind. Kimi no nukumori o sagasu. Kotoba ni naranai omoi dake. Hand in hand we'll be fine. Mou ichido yume o egakou. Rewrite our memories. Kako o koete tadoritsukeru. A new light shining bright. Kagami no naka de waratte miseru. Kanpeki na furi nareta mon desho. Daijoubuって誰よりも先に言わなきゃ崩れそうだから。夜のネオンに溶けるスマイルだけど心は迷子のまま。誰も気づかないプレイリスト Lonely beats a fade in the crowd. Silent scream, can you hear me now? 声にならないまま散るメロディー。涙さえも見せないのは気づかれたくないだけじゃないから。Fake it till I make it but it's getting old. 笑顔の裏に隠した声。誰かに届くはずもないのに I still hope, I still hope. 朝が来ればまた始まる。昨日と同じシナリオの中。平気なふりで埋めたノイズ。それでも消えないこのプレイ。Silent scream, can you hear me now? 胸の奥で揺れるこのことを。強がりばかり夢くなって本当の声を忘れてしまいそう。Tell me it's okay. Tell me I'm not alone. 少しだけでいいから。No more lies, no more
Oke, baik. Jadi ini adalah algoritma BFS ya. Sebentar, saya ke atas dulu. Ini adalah algoritma BFS. Mari saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi apa sih BFS itu? BFS atau Breadth First Search adalah algoritma pencarian dalam graph atau tree juga, tapi dia bekerja dengan cara menjelajahi node-node-nya ini dari node tetangga atau yang terdekat lebih dahulu sebelum lanjut ke level berikutnya. Jadi berbeda ya dengan DFS itu mengunjungi node-node-nya itu langsung ke level terbawah ya. Jadi menurun. Kalau untuk BFS atau Breadth First Search ini mengunjungi node-nya itu per level. Jadi level 0 dulu dikunjungi, kemudian level 1 dikunjungi dulu semuanya, kemudian lanjut ke level berikutnya dan lanjut ke level berikutnya sampai node yang ingin dicari ditemukan. Seperti ini. Jadi analoginya adalah seperti ketika kita ingin mencari seseorang ya di gedung bertingkat misalnya. Anggap saja tidak ada telepon atau tidak ada apapun, jadi kita harus mencari ruangan ke ruangan. Nah, alih-alih kita langsung naik ke tingkat selanjutnya, karena kita tidak tahu ya orang yang kita cari ada di mana, kita pasti akan menelusuri setiap ruangan yang ada di tingkat pertama pada awalnya. Jika tidak ditemukan, kita akan menelusuri tingkat kedua, tingkat ketiga, dan seterusnya. Jadi kita tidak langsung melompat-lompat ke tingkat kedua, ke tingkat berikutnya. Jadi kita akan telusuri tingkat-tingkat ya, seperti itu. Baik, jadi akan saya jelaskan sedikit mengenai kode di sini. Jadi seperti di DFS tadi ya, kita melakukan import package java.util untuk menggunakan map, kemudian list, scanner juga, queue di sini. Jadi kita mengimport dulu package java.util-nya. Setelah itu di sini saya membuat graph-nya ya, map graph-nya untuk menampung graph yang kita buat nanti. Nah, di sini di constructor yang ini kita menginisialisasi grafnya ya. Jadi saya tunjukkan terlebih dahulu grafnya. Nah, ini sedikit berbeda ya dengan graf yang tadi ya, dengan graf DFS. Jadi kita mempunyai A1 untuk root-nya, untuk level 0-nya, kemudian di level 1-nya kita mempunyai A2 dan A3. Nah, A2 dan A3 itu masing-masing memiliki dua buah child ya. Untuk A2 ini memiliki child A4 dan A5, dan untuk A3 ini memiliki child A6 dan A7, dan A4 sampai A7 ini sama-sama berada di level kedua ya. Seperti itu. Jadi lanjut ke kodenya. Nah, di sini saya juga membuat metode lagi ya, fungsi untuk algoritma BFS ini. Jadi di sini saya mempunyai properti start dan target seperti yang tadi ya. Start ini untuk kita mulai pencariannya dari mana, kita inisialisasi saja dari root ya. Kemudian untuk targetnya nanti bisa kita input ya sebagai user nanti. Kemudian di sini saya membuat queue. Nah, queue ini digunakan untuk menyimpan node yang akan dikunjungi selanjutnya. Jadi node yang akan dikunjungi akan disimpan di queue ini. Pertama, queue ini akan menyimpan node yang kita minta terlebih dahulu ya. Kita akan mulai semuanya pencarian dari root dulu ya, dari A1. A1 akan dimasukkan ke queue, kemudian setelah dikunjungi queue ini akan A1 ini akan dikeluarkan, kemudian diganti dengan queue yang di bawahnya ya, tetangga-tetangganya, queue A2 dan A3 nanti saya jelaskan kodenya. Kemudian kita mempunyai juga di sini variable visit ya, seperti yang tadi, ini untuk menampung node mana saja yang sudah pernah dikunjungi agar tidak dikunjungi ulang, biar nggak bolak-balik ya nyarinya. Kemudian di sini kita menambahkan queue start
di sini ya, start variable start di sini isinya adalah A1 pada awalnya. Nah, kita tambahkan ke queue ini, kemudian kita tambahkan lagi start ini A1 ke variable visit, variable yang sudah pernah kita kunjungi. Nah, kemudian di kode program yang ini ya, selama queue ini belum kosong, maka kita ambil node-nya dari depan dengan full nih ya. Kemudian kita tampilkan ke terminal ya. Jadi kita sedang mengunjungi node A1 contohnya. Kita sedang mengunjungi node A2. Nah, kemudian di sini juga pengkondisiannya ya. Jika nih node yang dimaksud itu sama dengan node target, maka kita beritahu ke user. Kita kirimkan ke terminal bahwa node tersebut sudah ditemukan node plus target yang tadi ya, target yang diminta, kemudian return nilai true. Nah, ini untuk perulangannya ya. Jadi di sini untuk perulangan untuk setiap tetangga atau neighbor ya, kita sebut neighbor dari node yang sekarang, tetangganya, misalkan A1 tidak punya tetangga ya karena dia root ya, A1 terus turun ke A2 dan A3. Nah, untuk setiap tetangga dari node yang sekarang, jika belum dikunjungi, tandai sebagai dikunjungi karena akan dikunjungi nanti ya, dan masukkan ke antrian ke queue tadi. Jadi nanti di queue tadi setelah A1 akan ada A2 dan A3, begitu seterusnya. Tapi jika ya, nah ini di sini, jika node yang diminta tidak ada, contohnya user memasukkan node yang tidak sesuai, di sini kita minta A1 sampai A7, tapi user memasukkan node A8, maka kita beritahu ke user bahwa node tersebut tidak ditemukan, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke main metodenya ya, ke fungsi utama kita di sini. Kita membuat dua buah objek sama seperti tadi, kemudian kita minta user untuk memasukkan node yang ingin dicarinya. Di sini kita beritahu ya bahwa node yang tersedia itu dari A1 sampai A7. Kemudian kita ambil inputnya dari user di sini. Nah, setelah user memasukkan inputan node yang ingin dicari, maka langsung saja kita masuk ke programnya ya. Di sini akan coba saya jalankan terlebih dahulu untuk mempermudah simulasinya ya. Baik, masukkan node yang ingin dicari. Kita node berapa tadi? A7 sudah, A6 deh. Oke. Di sini outputnya. Mulai BFS dari node A1 sebagai root ya. Kita kunjungi dulu A1. Di sini A1 sudah dikunjungi, kita mengunjungi A2, kemudian A3, A4, A5, A6. Nah, ditemukan node A6. Nah, mungkin agar lebih mudah akan saya jelaskan dengan grafnya saja ya di sini. Mana? Oke nih. Baik. Nah, di sini tadi kita ingin meminta komputer untuk mencari node A6 ya, yang di sini ya, ada di sebelah sini. Kita minta komputer untuk cari node A6, maka kita inputkan, kemudian komputer sebagai yang kita program tadi ya, kita minta dia untuk menelusuri dari rootnya dulu dari A1. Apakah A1 itu sesuai dengan yang user minta? Tidak, maka dia akan turun. Nah, akan turun. Nah, yang ini A2 dan A3 akan dimasukkan ke queue yang tadi. Akan dimasukkan, kemudian dicek apakah sesuai permintaan user ya. Dicek dulu A2 apakah sama dengan yang user minta? Tidak. Maka karena ini tidak, lanjut ke tetangganya ya, lanjut ke tetangganya, tidak turun ke bawah seperti DFS tadi, tapi lanjut ke tetangganya. Ini ilustrasinya agar lebih mudah, mungkin bisa dibilang ke samping ya, horizontal ya, karena saya membuat node-nya seperti ini. Maka yang akan dikunjungi yang A3 terlebih dahulu. Apakah A3 ini sama dengan yang user minta? Tidak, maka dia akan turun ke level berikutnya, ke tingkatan berikutnya, yaitu level 2 di sini ya.
Ini akan dimasukkan dulu ke queue, kemudian dicek lagi apakah A4 sesuai dengan user minta, tidak. Cek lagi sebelahnya, apakah A5 sesuai dengan user minta, tidak. Kemudian cek lagi sebelahnya, apakah A6 sesuai dengan yang tadi user minta, ya sesuai. Maka beritahu ke user bahwa node A6 sudah ditemukan, seperti itu. Oke. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk tugas praktik 3, tugas praktik terakhir ya untuk mata kuliah struktur data pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila dalam pengerjaan tugas ini terdapat kesalahan, mungkin dalam penulisan kode atau kode yang saya tulis kurang efisien, saya mohon maaf. Mungkin jika teman-teman sekalian berkenan bisa memberitahu saya atau bisa ya kirim di kolom komentar kode mana yang lebih, apakah teman-teman mempunyai kode yang lebih efisien dan yang lebih rapih tentunya ya, agar bisa buat koreksi saya juga. Baik, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rizky Raludin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.